Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel gua Fixploit03. Jadi pada video kali ini gue bakal ngasih tutorial nih, yaitu cara menginstal atau cara install driver TP-Link TLWN 722N versi kedua di sistem operasi Kali Linux. Nah, di sini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menginstal si drivernya. Yang pertama itu sistem operasi Kali Linux itu sendiri, terus yang kedua tools Aircrack, yang ketiga si wifi adapternya dengan jenis TP-Link TLWN 722N V2 atau versi 2, yang keempat itu koneksi internet, dan yang opsional ini yang terakhir itu kopi biar makin nikmat gitu. Nah, di sini ada tutorial nih. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menginstal driver TP-Link TLWN 722N V2 di Kali Linux. Yang pertama itu buka terminal kesayangan kalian masing-masing. Caranya Ctrl plus Alt plus T gitu. Kita buka aja terminalnya kayak gini. Gua perbesar dulu sininya terminalnya. Nah, udah cukup mungkin segini. Yang kedua itu dia masuk ke user root atau super user. Caranya sudo strip i. Kita masuk ke sudo atau super user, sudo strip i kayak gini. Masukin passwordnya. Nah, ini udah masuk ke dalam root. Terus yang ketiga nih ada perbarui sistem. Kita copy aja yang ini, copy, kita paste, enter. Kita tungguin proses update nya. Nah, ini tuh proses lagi update si repository Kali Linux nya nih, apt get update gitu. Kita tungguin sampai selesai. Nah, proses update udah selesai. Selanjutnya kita copy yang ini, sudo apt get upgrade, copy, paste. Nah, sekarang proses upgrade. Tadi kan update, sekarang upgrade. Kita enter. Kita tungguin prosesnya. Kalau upgrade ini emang lumayan sedikit agak lama, jadi tungguin aja sampai selesai. Nah, proses upgrade udah selesai. Selanjutnya kita copy yang ini, apt get this upgrade, copy, paste, enter. Kita enter. Nah, this upgrade udah selesai. Selanjutnya yang ini, apt get auto remove. Kita copy, terus kita paste di sini, paste, enter. Kita enter. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita reboot nih. Kita copy, kita restart si Kali Linux menggunakan reboot yang ini, reboot, enter. Nah, dia bakal ke restart atau nyalain ulang gitu.
Ini kali username-nya, passwordnya kali juga. Nah, kita buka lagi terminalnya. Gue gedein dulu. Nah, udah cukup sekian mungkin. Nah, selanjutnya kita ini masuk ke user root lagi nih, atau super user. Sudo strip i, passwordnya kali. Nah, ini udah masuk ke dalam root. Terus langkah selanjutnya kita install dependency yang diperlukan gitu. Kita copy aja, kita paste, enter, tekan Y, enter. Nah, udah selesai proses instalasi dependensinya. Selanjutnya kita blokir driver bawaan gitu. Nah, driver bawaan R8188EO ini sering menyebabkan konflik. Nah, kita harus menonaktifkannya dengan ini, dengan perintah ini. Kita copy, kita paste di sini. Selanjutnya kita unduh si driver ya gitu dari GitHub. Kita copy aja yang ini, copy, kita paste. Nah, kita ls. Nah, ini udah ada si driver ya. Kita pindah aja ke folder tersebut menggunakan perintah cd rtl. Kita tap enter. Nah, ls strip l. Nah, di sini udah ada gitu file installernya yang ini, dkms install.sh, itu installer ya. Nah, selanjutnya cd udah. Nah, cara install si driver ya, yang ini, copy, paste, enter. Kita tungguin proses instalasinya si driver ya. Proses ini lumayan lama lah, kayak sedang mengupgrade tadi gitu. Kita tungguin aja. Nah, di sini proses instalasinya udah selesai. Selanjutnya kita reboot sistemnya, si Kali Linux ini reboot biar itu apa sih, diterapkan gitu pas tadi kita udah install si driver ya. Kita enter. Nah, kali, passwordnya kali. Nah, selanjutnya kita buka terminal lagi yang ini. Terus kita verifikasi instalasinya dengan cara colokan adapter dan cek apakah terdeteksi gitu. Kita colokkan adapter ya ke PC atau laptop kita, ke device dari si VirtualBox nya. Terus kita pilih yang Realtek ini 802.11 NMIC. Terus nah, kita cek menggunakan ini ls USB, apakah si USB nya udah kecolok. Nah, di sini si TP-Link udah kecolok. Terus kita cek menggunakan ini uconfig, paste. Nah, di sini ada si WLAN 0 nih, si interface baru, dan modenya dalam keadaan managed. Terus selanjutnya kita masuk ke user root, sudo i strip i. Gua clear dulu. Nah, di sini kita aktifkan mode monitor ya. Caranya itu kita cek interface-nya namanya WLAN 0, terus kita
airmon check kill kayak gini. Nah, proses ini dia itu untuk apa sih, mengatasi konflik lah dalam proses scanning kita menggunakan si wifi adapter gitu, biar nggak jadi konflik lah. Airmon check kill, terus airmon start nama interface ya, airmon start VLAN 0. Nah, mode monitor enable, kita cek menggunakan ioconfig. Nah, si VLAN 0 ini udah ke dalam mode monitor gitu status ya. Nah, lihat apakah si interface VLAN 0 yang sudah berubah ke mode monitor, ioconfig udah. Terus selanjutnya verifikasi packet injection yang ini, kita copy, paste, enter. Nah, di sini trying broadcast probe request no answer phone no APS, jadi nggak ditemukan si wifi nya gitu. Caranya bisa menggunakan ini, airdom VLAN 0 atau nama interface ya. Nah, di sini ditemukan si Kompas Cikarang ini, Kompas Cikarang, BSS ID-nya yang ini, power-nya sekian, terus jenis enkripsinya ini, dan ini datanya gitu. Nah, ini datanya. Jadi si driver atau wifi adapter ini, TP-Link TLWN722N itu dia memiliki segi kelemahan, yaitu dari segi jangkauan, dan juga kadang suka error gitu, kadang suka nggak kedeteksi lah si airdom ininya, proses scanning menggunakan airdom sama si tadi tuh si airreply, jadi dia nggak kedeteksi si wifi nya gitu, kadang-kadang error, kadang-kadang enggak gitu. Nah, selanjutnya, tapi di sini di catatan gua bahwa gua menggunakan airreply tes VLAN 0, dia menemukan si dua access point, yaitu Kompas Cikarang dan The Cowboy Kids gitu. Nah, mungkin itu aja tutorial pada video kali ini tentang cara menginstal si driver wifi adapter TP-Link TLWN722N versi kedua di Kali Linux. Apabila ada kata-kata gue yang salah atau demonstrasi gue yang salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.